Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan contoh soal beton yang kesempatan ini sampai pada soal 2.6. Baiklah, kita bagi dulu screen-nya dalam pembahasan sebagai berikut. Ini dalam pembahasan analisis plat terlentur satu arah ya, contoh soal 2.6. Suatu plat penulangan satu arah untuk struktur interior penampangnya tampak seperti gambar ini. Bentangnya adalah 4 meter, digunakan tulangan baja dengan mutu F-yield 300 megapascal, sedangkan kuat betonnya 20 megapascal. Selimut beton pelindung dari tulangan baja adalah 20 mm. Tentukan beban hidup yang dapat didukung oleh plat tersebut. Dari gambar ini, tulangan baja D16 ya ini, D16, diameter 16 dengan jarak PKP pusat ke pusat dari sini ke sini adalah 180 mm atau 18 cm dengan arah tegak lurus terhadap dukungan terhadap ini terhadap perletakan. Jadi untuk plat ini kita akan mengambil sampel pendekatan 1 meter. 1 meter ya, tiap 1 meter maksudnya. Jadi bisa dianggap lebar tinjauan dalam 1 meter atau 1000 mm. Yang ini. Terus tulangannya arah ke sini. Kita lihat tinggi plat adalah 165 mm dan selimut 20 mm. Tulisannya di sini adalah bersih. Selanjutnya kita mengidentifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui. Pertama, panjang bentang adalah 4 meter, mutu baja FY 300 MPa, beton 20 MPa, tebal plat 165, selimut beton tadi 20 mm. Kemudian diameter baja adalah 16 mm, PKP-nya adalah 180 mm, dan lebar tinjauan adalah 1 meter atau 1000 mm. Untuk data tulangan seperti ini, kalau di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tulangan ya. 6 tulangan. Cek ya, jaraknya 180-an. Kalau ditambah 16 ini berarti ya sekitar hampir 20 ya. Kurang sedikit dari 20 cm atau 200 mm jaraknya nih. Kalau dia 100 kan berarti dia punya ada 5 ruas nih. Dibagi 20 kan dapat 5. Berarti isinya 6, N plus 1. 5 tambah 1, 6. Ada 6 biji. Nah, setiap 1 meter ada 6 biji, 6 batang tulangan. Nah, kita masukkan ke dalam tabel A5 untuk mendapatkan luas penampang total baja per meter dalam panjang plat. Kita masukkan diameternya 16, lalu spasinya adalah antara ini ya, antara 150 ke 200
Kalau dia 150 dia 1340,4, kalau dia 200 105,3. Nah, sedangkan di sini PKP-nya 180 ya. Ini 180 saja. Sehingga sebaiknya kita melakukan interpolasi ya. Kan 180 adalah nilai antara dari 150 dan 200. Jadi di tengahnya ini. Interpolasi bisa melakukan dengan rumus manual ya, yaitu X1 sama dengan eh, X kurangi apa itu? X kurangi X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 kurang Y1. Rumus mencari satu titik di garis lurus dalam persamaan matematika. Nah, kalau menggunakan teknik Excel, kita masukkan ini data pertama ya, yaitu data PKP, dan ini data luasan. Misalnya ini PKP 1, ini PKP 2, luasan 1, luasan 2. Nah, ini PKP 150, luasnya 1340. Kalau 200 luasnya 1005. Ini kita masukkan yang dituju adalah 180. Berapakah luasnya? Nah, rumusnya adalah fungsi forecast, kemudian dalam kurung klik ya, acuannya tadi, yang 180 tadi, di G55 tidak tampak sini. Kemudian yang diketahui adalah ini dari angka-angka sejenis dengan yang diketahui dalam kolom yang sama ya, kolom ini, kolom luas. Terus referensi lain adalah PKP 1 dan 2. Nah, dapat interpolasinya berarti untuk 180 nilai luasan adalah 1139,34 mm persegi per meter atau setiap 1 meternya. Jadi luas penampang AS diambil adalah nilai ini tadi ya, interpolasi tadi. Dari tabel A6, Rumax sama dengan 0,75 kali Ruby sama dengan 0,0241. Tabel A6. Ini FC20 ya, sesuai soal. FC20. Saya aksen. Betul beton nih FC. Terus bajanya 300 MPa. Maka ditemukan ini 0,0241. Nilai D sama dengan 165 atau tinggi bersih ya, dikurangi dengan selimut beton tadi 20 disebutkan, lalu dikurangi dengan diameter baja yang digunakan yaitu 16 dibagi 2, setengahnya saja. Sehingga nilai D yang diperhitungkan atau tinggi efektif adalah hasil pengurangan tadi, nilainya 137 mm. Selanjutnya mencari RO atau perbandingan luas penampang baja dengan luas penampang beton, yaitu AS per BD. AS adalah nilai yang didapat dari tabel tadi ya. Dari tabel kemudian interpolasi. Lalu BD, B data soal, kan analisisnya setiap 1 meter, berarti B-nya adalah 1 meter. Atau 1000 mm nih. Dan D-nya adalah 137 mili yang tadi barusan itu.
Lalu nilai Ru perhitungan ini dibandingkan dengan Ru maksimum. Nah, Ru perhitungan 0,0083, sedangkan di tabel dia dikasih 0,0241. Manakah yang lebih besar? Kalau di sini Ru perhitungan atau balance, dan yang dibatasi Ru maksimumnya adalah Ru tabel. Sehingga Ru perhitungan kita lebih kecil ya. Ini fungsi logika, jika yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, maka tulislah ini, tanda ini, dan jika tidak adalah tanda ini. Nah, berarti dia tidak melebihi kondisi maksimum. Nilai minimum untuk AS untuk plat yang nilai minimum AS untuk plat adalah yang diperlukan untuk tulangan susut dan suhu. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan nilai minimum dengan memeriksa AS min. Berarti kita harus menggunakan rumin nanti ya. AS minimum sama dengan rumus AS ya Ru kali B kali H. Sedangkan Ru tadi 0,083 yang ini. Terus dikali B dikali H. B-nya tadi 1 meter atau 1000 mm kali H, H-nya 165. Sehingga hasilnya demikian. 1372 mm persegi. Lalu mencari A atau tinggi diagram desak atau tekan dari beton. Rumusnya seperti contoh sebelumnya ya. A kecil sama dengan AS minimum dikali FY mutu baja dibagi 0,85 FC aksen dan B. AS minimum nilainya di atas tadi, kemudian FY 300 MPa bagi 85 ketetapan, 20 ini nilai FC aksen, 20 MPa, dan B 1 meter atau 1000 mili. Hasilnya, nah 24,2 mm. Lanjut, setelah A dapat, maka Z bisa dapat, atau lengan momen, couple momen. Adalah nilai D, tinggi efektif, dikurangi A per 2. Nah, D tadi perhitungan di atas ya. Nah ini 137 dikurangi A yang ini tadi barusan dapat 24,2 dibagi 2. Hasilnya 124,9 mm nilai Z atau couple momen. Lalu momen nominal atau MN sama dengan AS dikali FY kali Z. AS tadi dapat 1372 dikali FY 300 MPa dikali Z, Z yang barusan ini 124,9, sehingga nilainya 1372 kalau 300 kali 124,9 dibagi dengan 1 eksponen 6 atau 1 juta. Maka hasilnya 51,41 kN/m. Kenapa dibagi dengan 1 juta? Karena dari sini ada penyesuaian satuannya. AS ini harusnya dalam meter persegi, sementara ini adalah dalam milimeter persegi. FY harus dalam keadaan Pascal ya, sementara datanya dalam megapascal, dan Z dalam milimeter harusnya dalam meter. Konversi satuan itu, kemudian masih perlu dikonversi lagi. Ini baru Newton meter, untuk menjadikan kilo Newton meter, maka dibagi lagi dengan 1000. Selanjutnya MR atau moment resisten adalah nilai konstansa reduksi itu ya.
seperti di bab bukan di contoh soal 5, 2.5, dikali dengan MN, nilainya tadi 0,8. Dan MN sama dengan di atas tadi, ini 0,8 kali nilai MN ini, maka hasilnya 41,13 kilonewton. Selanjutnya menghitung beban hidup yang masih dapat didukung oleh plat. Perlu diingat bahwa beban yang harus didukung oleh plat adalah beban mati, berat sendiri, dan beban hidup yang akan dihitung. Sekali lagi perlu diingat bahwa beban yang harus didukung oleh plat adalah pertama beban mati yaitu berat sendiri dan beban hidup. Kemudian notasi MO atau momen ultimate digunakan untuk momen yang dihasilkan dari beban terfaktor yang diperhitungkan. Berat sendiri plat atau WDL bisa juga ditulis dengan Q ini ya, W-nya. Sama dengan luas tampang plat tinjauan dikali dengan massa jenisnya. WDL sama dengan B kali H, luasnya ya B kali H, kemudian massa jenis beton bertulang kali dengan nilai G, gravitasi itu 10. Karena massa jenis beton bertulang adalah 2,3 ton per meter yang ketiga, maka WDL sama dengan B-nya 1000, 1 meter tadi ya, dibagi dengan 1000 mili ke meter. Ini jadi 1 kan, 1 nilainya. Terus H-nya dalam mili ubah ke meter, dan massa jenis itu sudah dalam kilogram per meter kubik. Lalu dikalikan dengan nilai G, gravitasi 10, anggap 10 sini. Di mana Newton itu sama dengan kilogram kali meter per detik. Nilai G dianggap 10 meter per detik, walaupun aslinya 9,8 sekian. Kemudian faktor beban mati adalah 1,2 dan beban hidup dikalikan 1,6 atau 60%. Lalu rumus momen ultimate sama dengan kalau dia beban merata ya, 1/8 Q kali L kuadrat kali faktornya. Nah, ini sekali lagi untuk kondisi yang khas ya. Bebannya merata dan bentuknya simetris. Sama dengan 1/8 kali Q adalah 3,8. Lalu L-nya data soal ya, 4 meter. Lalu kali faktor beban mati itu 1,2. Sehingga nilai akhirnya, nah, 9,108 kilonewton meter. Momen yang tersedia untuk menahan beban hidup adalah nilai sisa dari kapasitas momen balok yang diizinkan dikurangi dengan momen beban mati, yaitu nilai ini MR ya, resisten 41,13 dikurangi MUDL yang ini tadi. Nilainya 9,108. Hasilnya 32,02 kilonewton meter. Selanjutnya momen ultimate life load atau LL, beban hidup, adalah 1/8 kali QLL dikali L kuadrat dikali faktor reduksinya. Faktor penambahnya. Sehingga 1/8 kali QLL kali 4 kuadrat dikali 1,6. Nah, QLL-nya belum tahu.
Ini yang mau dicari. Sama dengan ini 1/8 kali 4 kuadrat kali 1,6, hasilnya 32. 3,2. 3,2 3,2 kali QLL sama dengan MULL 32,02. Sehingga QLL 32,02 adalah nilai dari ini tadi ya, momen yang tersedia untuk menahan beban hidup. Nah, sehingga 32,02 sama dengan 33,2 QLL, atau QLL sama dengan pindah 3,2-nya ke sini. Ini nyebrang luas ya. Sama dengan 32 kurang 0,2. Bukan bagi 0,2. Nah, begini. Didapatkanlah hasil 10,01 kilonewton meter. Demikian untuk soal 2.6. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.